Anda masih bersama kami di 811 Show. Pemirsa, para mafia migas di Batam yang ditetapkan sebagai tersangka diketahui menyelundupkan BBM hingga merugikan negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di tengah kelangkaan BBM bersubsidi, polisi berhasil membongkar aksi penyelundupan BBM ilegal di Batam. Kasus ini bermula dari temuan PPATK terkait transaksi tak wajar hingga 1 triliun rupiah milik seorang pegawai negeri sipil asal Batam. Penyidikan polisi berujung pada penangkapan 5 tersangka penyelundupan BBM, yaitu AM, pelaku penyelundupan, YS, oknum pegawai Pertamina, DN, pengusaha, MK, oknum PNS, serta AA, oknum TNI Angkatan Laut. Modus tersangka yakni membeli BBM di Pertamina melebihi kapasitas melalui YS yang merupakan pegawai Pertamina. BBM tersebut kemudian diangkut dengan kapal untuk didistribusikan. Namun di tengah perjalanan, BBM tersebut dipindahkan ke kapal yang telah disediakan AM, pelaku penyelundupan. BBM kemudian dijual dengan dolar Singapura agar tidak terdeteksi PPATK. Uang tersebut kemudian ditukar ke nilai rupiah untuk kemudian disimpan oleh oknum PNS yaitu MK. Pembayarannya melalui uang dolar Singapura, kemudian dikonversikan di rupiah Indonesia, sehingga dari hasil pelacakan PPATK itu diketahui bahwa memiliki rekening 1,3 triliun. Di sisi lain, pengamat migas Kurtubi menilai penyelundupan melibatkan pegawai Pertamina dan aparat keamanan merupakan modus lama karena dipicu oleh disparitas harga yang tinggi antara BBM bersubsidi dengan harga keekonomian minyak. Sebelumnya di tahun 2013 pernah terbongkar kasus polisi berekening gendut di Papua yang berbisnis BBM ilegal. Kurtubi meminta pemerintah harus bertindak tegas bersama aparat hukum yang ada. Mestinya ada pengawasan. Nah, pengawasan itu sebenarnya tidak di tangan Pertamina. Pengawasan ada di tangan BPH Migas namanya, dan BPH Migas itu juga menyerahkan kepada aparat keamanan ya, apakah Bea Cukai ataupun Angkatan Laut. Penyelundupan BBM di Batam berimbas pada kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena diduga ada mafia migas yang bermain di balik aksi penyelundupan. Tim Liputan Metro TV. Ya, dari total dana subsidi BBM antara 200 hingga 300 triliun rupiah per tahunnya, 30% dari dana tersebut bocor. Ini akibat aktivitas ilegal seperti penyelundupan dan pencurian minyak. Bahkan praktek penjualan BBM subsidi secara ilegal semakin marak terjadi di berbagai daerah. Ya, sebenarnya kemudian bagaimana pengawasan yang dilakukan sehingga praktek-praktek ilegal ini tidak terjadi dan kemudian seberapa besar potensi kerugian yang harus ditanggung oleh negara akibat praktek ilegal seperti ini. Langsung saja kita akan bahas pemirsa bersama dengan 2 orang narasumber yang sudah hadir. Selamat pagi Bapak-Bapak. Ya, saya perkenalkan terlebih dahulu Pak Irjen Pol Roni Sompi, Kadif Humas Mabes Polri. Selamat pagi Pak Roni. Dan juga ada Pak Riyad Khairil, pengamat energi dan pertambangan. Selamat pagi Pak Riyad. Pagi, apa kabar? Saya mungkin saya mungkin ingin bertanya ke Pak Roni terlebih dahulu perkembangan kasus dari Batam yang sudah beberapa tersangka begitu ya ditahan terkait dengan kasus ini. Bagaimana penyelidikannya sejauh ini, Pak? Ya, kita tentu pertama berterima kasih pada PPATK karena awal kasus ini bisa diungkap adalah informasi setelah PPATK melakukan kegiatan intelijen terhadap transaksi-transaksi yang mencurigakan di sebuah rekening milik seorang PNS bernama NK ya di Batam. Nah, dari sana kawan-kawan dari Barreskrim Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, melakukan upaya mengungkap kasus ini ya. Akhirnya kita sampai kepada kesimpulan ada beberapa orang yang terlibat selain NK. Ya, ada 5 orang, di mana 3 orang itu pegawai negeri sipil, kemudian 1 pegawai swasta, dan 1 ini merupakan pengusahanya. Ya. Oke. Ada juga oknum TNI? Oknum TNI yang tidak ada. Tidak ada. Pegawai negeri sipil. PNS ya? Ya, PNS. Oke. Ya. Oke. Nah, jika kita lihat dari modus yang ada begitu ya, saya ingin bertanya ke Pak Riyad, sebenarnya jika dari hasil penelitian Anda sejauh ini, masifkah modus pencurian minyak seperti ini? Ya,
Pertama adalah kita harus memberikan apresiasi kepada para aparat di daerah maupun PPATK karena ini adalah satu prestasi yang luar biasa. Coba Anda bayangkan 1,3 triliun ini bisa diselamatkan. Memang isunya itu selalu masalah subsidi, isunya adalah masalah adanya terjadi perbedaan, ada disparitas harga antara lokal sama luar. Ini kan yang menarik terjadi adalah ketika terjadi pengalihan kuota ini, pengalihan BBM yang harusnya di sini tapi dikasih ke provinsi lain. Persoalan ini menjadi menarik karena masalahnya ini sudah terjadi dari dulu, sudah lama. Ingat nggak dulu tuh pernah ada kejadian pencurian BBM yang ada di Kalimantan Timur itu yang pakai kilang di bawah laut itu. Dan ini kan luar biasa sekali. Ini ada investasi di sini. Dan itu terjadi sekian lama dan ini pasti melibatkan termasuk juga melibatkan orang-orang dalam Pertamina. Ini terjadi dari lama, ini terjadi seperti ini aja dan kalau saat ini kita lihat tadi kerugian akibat adanya kegiatan ilegal ini dari subsidi 30 sampai 40 triliun sebetulnya kalau kita benahi sistemnya kita bisa menarik 30-40 triliun itu yang hilang. Jadi kita nggak misalnya andikan kita memberikan prioritas terhadap BBM ini, nggak perlu deh kita naikin harganya dulu, kita benahi aja sistemnya. Bagaimana? Saya melihat ini ada persoalan yang sangat mendasar dari perencanaan kebijakan makro baik di pusat maupun di daerah karena tidak terjadi sinkronisasi. Jadi semua kebijakan energi ini dihitung di Komisi 7 ini melalui hitungan-hitungan SPBU, hitungan-hitungan berapa ini. Sementara daerahnya minta berapa itu tidak terlihat ada akomodasi. Makanya kemudian ada satu masa di mana gubernur ini teriak-teriak, aku kekurangan BBM nih, aku kekurangan BBM. Ini kenapa bisa terjadi? Ini kan ada satu perencanaan antara alokasi energi nasional sama daerah ini kurang bagus. Terus yang kedua, ini mungkin yang perlu dilihat adalah dari sisi regulasi dan kelembagaannya. Ketiga mungkin kita akan bahas lebih detail lagi dari sisi transaksinya. Ini transaksi ini menarik. Karena dari dulu, dari 10-20 tahun yang lalu, kita ini menginginkan Pertamina merubah sistem transaksi. Karena sistem transaksi ini, yang nanti mungkin kalau ada waktu kita akan bahas, ini menyebabkan, ini mohon maaf bahasanya ini ada truk-truk, ini Pak kencing di jalan. Itu istilah yang suka dipakai untuk penyelundupan itu ya? Kencing di jalan, ini juga ada kapal yang mungkin, yang harusnya semua misalnya 100 liter disampaikan ke SPBU-nya 100 liter, ternyata di sana cuma dapat 96 liter atau 95 liter. Ini terjadi karena di beberapa provinsi ternyata log masing-masing SPBU ini bisa kurang 4%. Dan datanya itu ada. Nah, yang menarik juga, Ralf, sebenarnya yang saya ingin tanyakan adalah dari informasi yang kami peroleh bahwa kejadiannya itu adalah di tengah laut begitu ya, bahwa ada proses dalam tanda kutip tadi itu istilah yang biasa digunakan adalah kencing itu ya. Nah, ini melibatkan tidak hanya pengusaha juga PNS dan ada oknum-oknum aparat penegak hukum yang mengamankan Pak sehingga proses itu terjadi. Betul atau tidak Pak? Kami harus mengkonfirmasi terlebih dahulu. Kasus ini kan sedang diungkap lebih besar. Karena kita memulainya dari sebuah rekening yang mencurigakan. Jadi ketika kita ingin mengungkap kasus ini secara luas, sangat bergantung kepada apa yang bisa kita temukan dari penelitian transaksi rekening ini ke rekening siapa ya. Nah, apakah ada kemudian keterangan-keterangan mereka para tersangka ini? Apakah mereka bisa menjadi whistleblower kepada orang yang memang harus diungkap di sini selain 5 orang yang sudah bisa diungkap ini juga sangat penting. Oleh karena itu memang ketika kita mengekspos ke media memang itu merupakan sebuah kebutuhan untuk kita transparan. Tapi karena masih dalam tahap penyidikan memang sangat rentan terhadap upaya memaksimalkan pengungkapan kasus ini sebelum kita masuk ke sidang pengadilan. Baik. Nah, itu. Tapi tadi saya tanya karena ada beritanya oknum TNI ini sudah dikonfirmasi loh Pak, oleh Panglima TNI sendiri yang mengkonfirmasi bahwa ada, walaupun sebelum diberitahukan secara spesifik dari kesatuan mana Pak Jokowi tersebut dan katanya masih diserahkan ke proses hukum yang berlangsung. Atau ini artinya di luar ranah atau kewenangan Polri untuk mengusut ini atau diberikan khusus kepada TNI nanti yang akan mengusut atau menyelidiki? Kita memang perlu kerjasama. Makanya kan PPATK juga berupaya mengungkap dari jaringan transaksinya. Apabila ada instansi lain yang memang terlibat, itu perlu ada kegiatan kerjasama secara imparsial, itu perlu. Tidak bisa Polri juga bertindak sendiri ya. Perlu dukungan semua untuk mengungkap kasus ini sehingga bisa kita cegah kegiatan serupa di kemudian hari.
Oke, nah, ya nanti juga akan saya coba tanyakan ke Mas Riyad mungkin sebenarnya celah apa yang memungkinkan sehingga modus-modus atau praktek penyelundupan BBM ini marak terjadi dan menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit begitu ya. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami di 811 Show.